Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kali ini kita akan bahas chapter 160. Gak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sumo yang berusaha menghentikan ayahnya untuk masuk ke dalam istana surga kini menggunakan cara Asura, yaitu pertarungan. Pertarungan ini akan jadi sejarah baru klan Asura, seorang anak terkuat melawan ayah terkuat. Raja Asura yang jiwa tempurnya sudah membara dan tak bisa padam menyebabkan dirinya lepas kendali dan tak peduli siapapun lawannya, meskipun itu adalah anaknya sendiri. Kini sang raja tidak segan-segan untuk membunuh Sumo. Dengan sebuah pukulan yang sangat kuat, Sumo pun mampu menghindar dan berkata, "Ayah, sadarlah. 3 raja sudah mati. Tak perlu lagi bertempur. Ini bukan niat awalmu." Sumo masih saja mengingatkan agar ayahnya cepat sadar, karena jika tidak, maka hal ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Sumo pun akan berusaha membuat sang ayah sadar kembali, bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya sekalipun, dia tidak akan takut. Raja Rahu kini masih saja menyerang Sumo dan Sumo pun masih saja menghindari serangan dari sang ayah. Raja yang melihat Sumo bergerak secara lincah mengatakan anak itu cukup cepat. Dan tiba-tiba saja Sumo merangkul leher ayahnya dari belakang dan menahannya. Dan sekuat mungkin Sumo mencekik ayahnya. Tapi sang ayah malah berkata, "Bagus sekali kemampuanmu. Tapi kau ingin membunuhku dengan cara ini? Kasihan sekali. Sebelum kau bisa melakukan hal itu, dirimu akan mati." Kini sang raja pun mengeluarkan auranya yang sangat tajam dan aura ini mulai menyayat tubuh Sumo. Jika Sumo tak melepaskan diri dari ayahnya, dia akan benar-benar mati tersayat oleh aura ayahnya sendiri. Sumo yang merasa dirinya akan segera tercincang, tapi dia tetap tak mau melepaskan tangannya sebelum sang ayah kembali sadar. Dengan sekuat tenaga Sumo melawan, dia pun membawa sang ayah melompat ke udara dan membantingnya ke tanah sekuat mungkin sambil berteriak, "Ayah, sadarlah atau kau akan mati." Hempasan dari Sumo itu menimbulkan ledakan yang lumayan besar dan dirinya kini masih saja merangkul leher sang ayah dan tak ada niat sedikit pun untuk melepaskannya. Sumo pun sadar mungkin setelah ini ayahnya akan semakin marah dan benar-benar membunuhnya. Sebelum Sumo mati, dia pun membayangkan saat dulu dia berlatih dan diawasi oleh ayahnya. Ayahnya ini berkata, "Kemampuanmu masih buruk." Dan Sumo pun meminta maaf. Setelah selesai berlatih, dia pun merenung di atas bangunan. Dia merasa iri dengan seorang anak kecil yang bisa sangat dekat dengan ayahnya. Perhatian dan kasih sayang dari sang ayah yang seperti ini tak pernah didapatkan oleh Sumo dari sang raja. Sebenarnya keinginan Sumo hanya sederhana. Dia ingin ayahnya lebih dekat dan memperhatikannya. Sumo yang berada di pundak sang ayah kini merasa cukup senang karena dia bisa sedekat ini dengan sang ayah. Meskipun harus mati, setidaknya dia pernah sedekat ini. Sang raja yang terlihat sudah berdiri kini berkata pada Sumo, "Sumo, apa yang kau lakukan? Masih belum turun juga?" Sumo pun terkejut, tapi dia merasakan ayahnya sudah kembali normal. Dia pun turun dari pundak sang ayah dan berkata, "Ayah, apa dirimu sudah normal?" Sang raja pun menjawab, "Aku tadi bermimpi. Aku sedang dalam kobaran api dan aku mendengar suaramu memanggilku. Lalu kau bicara dengan jiwa semangat juangku. Apa kamu tak apa-apa? Bagaimana lukamu?" tanya sang ayah pada Sumo. Sumo pun menjawab, "Aku baik-baik saja, ayah." Dan sang raja pun melihat Sumo dengan mata tajamnya. Raja Rahu kini mulai berjalan dan berkata pada Sumo,
Istana surga. Dulu aku sering melihat ke atas ke tempat ini, dan aku selalu ingin tahu bagaimana sebenarnya tempat ini. Sekarang aku melihatnya dengan jelas. Tak ada yang spesial dan terlihat biasa saja. Tempat ini tak layak untuk kuhancurkan. Ayo pergi, ajak sang ayah pada Sumo. Raja pun mulai meninggalkan istana surga dan Sumo mengikutinya. Sebelum pergi, Sumo melirik ke istana surga dan terlihatlah gurunya sedang memandanginya sambil tersenyum. Sumo pun menundukkan kepala memberi hormat pada gurunya dan berlari mengikuti ayahnya. Raja Rahu dan Sumo kini keluar dari istana surga dan kembali berkumpul dengan para pejuangnya. Terlihat ratu terkejut karena dirinya melihat Sumo. Begitu juga dengan Sumo yang melihat ibunya ada di sini juga. Kini di hadapan para pejuang Asura, Raja Rahu berkata, "Wahai semua Asura yang menjadikanku raja, dengarkanlah baik-baik. Perang panjang dengan para dewa sekarang sudah berakhir. Dan balas budi kita dengan mereka juga sudah kita bayar. Mulai sekarang permusuhan ini tak akan terjadi lagi di masa depan. Ini adalah keputusanku dan ini adalah hukum yang kutetapkan. Yang merasa keberatan, silakan berdiri dan maju ke sini." Satria Gwisa pun kini tersenyum sambil berkata pelan, "Aku pasti akan menantangmu, tapi itu beberapa tahun lagi dari sekarang. Dan para pejuang Asura dari 3 raja sebelumnya kini akan mematuhi perintah Raja Rahu." Raja pun kembali bicara, "Tidak ada yang mau maju menantangku. Berarti hukumku telah ditetapkan dan kalian menyetujuinya." Kini sang raja mengajak para pejuang Asura untuk pergi meninggalkan istana surga dan kembali ke kerajaannya sendiri. Mereka pun kini menunggangi kendaraan mereka masing-masing dan semua Asura pergi dari istana surga. Terlihatlah para Asura sudah menjauh dari istana surga. Para prajurit pun merasa lega. Begitu juga dengan Kaisar Sitian yang senang karena perang dengan Asura sudah berakhir. Jenderal Timur pun mendekati Kaisar dan mengatakan bahwa kasus terburuknya tidak terjadi. Dan Kaisar menganggap hasil yang sangat memuaskan ini adalah berkat Dewa Rulai dan Dewa Sasin Guanyin. Jenderal Timur kembali menasihati Kaisar bahwa dirimu bisa sukses hanya dengan mempercayai pilihanmu tanpa keraguan. Kaisar pun membenarkan hal itu. Dan para tetua juga sangat bangga dengan keputusan Kaisar yang bijaksana. Setelah perang dengan Asura berakhir, kini Kaisar masih memikirkan satu hal yang belum selesai, yaitu permusuhan dengan Dewa Kegelapan. Dewa Rulai pun masih memandangi kepergian Asura, dan Yuto datang lalu memuji sang dewa. Kenapa sang dewa tahu bahwa Sumo akan menyadarkan ayahnya? Apakah memang sengaja Sumo dirawat di surga hanya untuk mengantisipasi jika sang raja lepas kendali? "Apa ini semua sudah Anda prediksi dan perhitungkan baik-baik sejak awal?" tanya Yuto pada Dewa Rulai. Dan Dewa pun menjawabnya, "Aku tak berpikir sampai sejauh itu. Dan mungkin ini murni keberuntungan saja. Karena masa depan bukanlah hal yang dapat diprediksi. Tapi aku percaya bahwa dengan sebuah kebaikan, maka keberuntungan itu akan datang cepat atau lambat. Perang dengan Asura memang sudah berakhir. Dan aliansi ini adalah untuk kepentingan bersama. Tapi jangan lupakan satu hal. Mereka adalah Asura, sang dewa perang. Mereka akan selalu haus dengan peperangan. Dan mungkin saja suatu saat nanti perjanjian ini akan dilanggar. Tapi semakin lama mereka mempertahankan perjanjian ini, maka akan semakin baik. Dan untuk melakukan hal ini, harus ada orang yang menjaga perjanjian damai. Di masa mendatang nanti, aku akan menjadikanmu duta besar untuk menjaga perjanjian damai ini dan berkomunikasi dengan para Asura, kata Dewa Rulai pada Yuto. Dewa pun lalu mengajak Yuto pergi dan mengatakan masih ada banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Dan Yuto bertanya, "Perang kan sudah selesai, ada masalah apa lagi Dewa?" Dewa Rulai menjawab, "Apa tugas kita sebagai dewa harus menunggu dan diam saja? Sekarang dunia sudah menjadi gelap. Dan kita tak berdaya menjaganya selama berperang. Sekarang kita akan bangkit dan melawan kegelapan." Sang dewa pun kini juga sangat mengkhawatirkan keadaan Tang Sanjang yang sangat jauh. Dan mungkin saja
situasi mereka sekarang berada dalam bahaya. Oke, kita langsung berpindah saja ke istana Ratu Duyung di bawah laut. Di sana para putri duyung terlihat bahagia dan dipimpin oleh Ratu Duyung Biru yang bernama Ratu Safir. Ratu Safir ini adalah seorang ratu yang pintar dengan ciri khas tubuh berbentuk gurita. Di kerajaan Duyung ini semua isinya wanita. Tidak ada prianya sama sekali. Dan entah gimana cara mereka bisa berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Mimin juga nggak tahu. Kini terlihatlah batu kecil dan Bailang di kerajaan Duyung berteriak-teriak karena dirinya sudah tak sabar untuk menunggu dan menyeberang ke sisi lain. Bailang merasa sekarang Xiao Yu dalam bahaya besar, sedangkan mereka di sini hanya diam dan tak melakukan apapun. Bailang menyuruh Baji untuk mengatakan sesuatu. Baji pun dengan santai berkata, "Tidak melakukan apapun tidak berdosa kan?" Bailang pun lalu menggebrak meja dan Wuching menyuruh Bailang untuk tenang. Karena memang sekarang tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu air laut pasang. Dan Baji pun mulai berkata, "Semua orang juga cemas. Apalagi sekarang Kak Wukong sudah mati. Hal ini membuat guru dan kami merasa sedih. Tapi jika nanti kita sudah ada di sisi lain dan bertemu dengan Yuanxi, maka aku yang akan maju duluan," kata Baji. Kini Bailang merasa tenang dan meminta maaf karena mereka semua sedang bersedih atas kematian Sun Wukong. Dan kini Bailang tahu bahwa gurunya sudah tak keluar kamar selama beberapa hari. Dia tak tahu apa yang gurunya lakukan di dalam kamarnya. Hal ini membuat Baji dan Wuching merasa khawatir karena gurunya jarang seperti ini. Mereka semua pun langsung berlari dan menemui gurunya. Bailang dan Baji berharap bisa menghibur gurunya atas kematian Sun Wukong. Mereka pun masuk ruangan sang guru dan si guru ternyata malah asik bermain dengan para putri duyung. Waduh. Sang guru pun terlihat sangat bahagia menikmati permainan kejar tangkap itu dengan wanita-wanita duyung. Sungguh terlalu. Biksu Tong kini menangkap Bailang dan Bailang pun berkata, "Ini aku guru." Biksu pun langsung membuka penutup matanya dan terkejut. Dia pun berkata, "Bailang, Baji, Wuching, apa yang kalian lakukan di sini?" Bailang pun mengatakan dirinya datang untuk menghibur sang guru agar tidak bersedih atas kematian Sun Wukong. Sang guru malah berkata, "Wukong sudah mati, tak ada gunanya bersedih. Aku di sini menunggu sebuah misi dan tak ada waktu untuk mengasihani diri sendiri. Apa kalian tak lihat aku sedang sibuk?" tanya sang guru. Demi menghilangkan rasa malunya karena ketahuan sedang bermain-main dengan para wanita duyung, Biksu Tong beralasan jika dirinya hanya melakukan sesuatu untuk memahami para duyung karena duyung-duyung inilah yang nanti akan menolong mereka menyeberangi sisi lain, kata sang guru. Dan sang guru telah bekerja keras melakukan hal ini selama beberapa hari. Dirinya pun kini dibela oleh salah satu duyung yang membenarkan ucapan sang guru. Si duyung itu pun lalu memeluk sang guru dan berkata, "Kami akan membantu dan memberikan yang terbaik." Dalam hati, Bailang pun kagum dengan gurunya yang ternyata diam-diam telah melakukan ini semua demi mendapatkan bantuan dari para putri duyung. Baji yang mesum pun berkata, "Guru, sepertinya hal ini sangat sulit. Aku akan membantumu." Dan sang guru pun berkata, "Tidak perlu." Tiba-tiba saja Guru Tang melihat ada sesuatu yang datang di luar dan sedang menuju tempat itu dengan sangat cepat. Hal itu membuat Baji dan Bailang terkejut karena cepat sekali datangnya. Dan duar, sesuatu yang baru datang itu menghantam kaca tempat Biksu Tong berada hingga pecah. Dan air laut pun dengan cepat mulai masuk dan memenuhi tempat itu. Biksu pun terburu-buru keluar meninggalkan tempat itu bersama sang duyung. Setelah sampai di luar, si duyung kaget dengan sesuatu yang datang dan Biksu mengatakan, itu adalah pasukan hiu. Dan memang terlihatlah sekumpulan hiu sangat banyak sedang menuju tempat Biksu Tong berada. Dan dari atas hiu itu terlihatlah seorang wanita yang langsung berkata, "Guru besar Tang Sanzang, ternyata dirimu benar-benar ada di istana bawah laut. Tidak lupa denganku kan? Sebenarnya siapa wanita itu dan kenapa dia sangat kenal dengan sang biksu? Lalu apakah yang akan terjadi dengan Biksu Tong dan yang lainnya? Tunggu jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu.
agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.